yang untuk soal nomor 6 ini, mu 1-nya ya, mu 1 sama dengan mu 2. Oke. Ini bisa di writer, ini bisa buat nulis nggak toh? Nggak bisa ya. Oh, malah balik ke sini. Gitu, nomor 6-nya. Oke. Ini ya, tandanya adalah tanda sama dengan. Kemudian alfanya 1%. Oke, T-nya ini benar ya, kita pakai T karena variansinya tidak diketahui, variansi populasi tidak diketahui. Perhitungannya saya anggap betul, jadi T observasinya adalah negatif 0,667. Nah, daerah kritisnya nanti ada 2 daerah, yaitu daerah untuk ekor kanan dan daerah untuk ekor kiri. Nah, daerah untuk ekor kanannya kita gunakan, nanti silahkan sambil ditulis ya, dicatat. Daerah untuk ekor kanannya adalah T yang lebih dari T alfa per 2 dengan derajat kebebasannya adalah 18. N1 ditambah N2 dikurangi 2. Berapa? Berarti 1% dibagi 2 ya, 0,005. Ya, dengan derajat kebebasannya 18 ya. Oke, kita cek di sini. Alfa 0,005 ya, dengan derajat kebebasannya 18, yaitu 2,878. Oke. Untuk mengaktifkan ininya tuh gimana sih? Saya bingung nih. Oke. Tadi T observasinya negatif 2, T observasinya negatif 0,667. Kemudian T daerah kritiknya yaitu tadi lebih dari 2,878 kurang dari negatif 2,878 ya, berarti kan ini bukan anggota daerah kritik, maka H0-nya diterima. H0 diterima berarti kan tandanya tadi adalah sama dengan ya, H1 sama dengan ya. Oke, tandanya sama dengan, sehingga tadi apa pertanyaannya? Sehingga ketelitian anak laki-laki sama dengan ketelitian anak perempuan. Baik, jadi kalau di dalam soal itu tidak disampaikan mana yang lebih baik atau belum jelas mana yang lebih baik, maka gunakan tanda sama dengan. Nah, kalau kita gunakan tanda sama dengan, dan ternyata, tolong ini dicatat ya, kalau kita gunakan tanda sama dengan, tipenya adalah tipe A, kemudian pada keputusan ujinya itu adalah ditolak, ya, ketika keputusan ujinya ditolak, maka otomatis mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah, ketika ada ketidaksamaan itu, ada perbedaan di situ, maka langkah selanjutnya yaitu bandingkan rata sampelnya. Sebagai contoh di sini tadi ada yang menggunakan tipe A kah? Saya berikan contoh soal nomor berapa ya? Yang pakai mu 1 sama dengan mu 2. Ini kok nggak ada yang sama dengan? Oh ini. Nah, soal nomor, entah ini nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 kan tandanya kan sama dengan ya, tipe A ya. Oke, kesimpulannya H0-nya ditolak. Oke,
Kesimpulan H0 ditolak. Berarti mu1 tidak sama dengan mu2 atau metode baru tidak sama efektifnya dengan metode lama. Nah, setelah kita punya kesimpulan bahwa tidak sama efektifnya, maka timbullah pertanyaan. Kalau tidak sama, berarti ada yang lebih baik. Ya, tapi kalau kesimpulannya itu sudah sama efektifnya, ya sudah, stop. Berarti memang sama efektifnya, walaupun rata pada sampelnya itu tidak sama, tapi secara perhitungan populasi dia dianggap sama efektifnya. Ya sudah, stop di situ. Berbeda halnya kalau kesimpulannya yaitu tidak sama efektifnya. Berarti akan timbul pertanyaan, kalau tidak sama berarti mana yang lebih efektif, kan begitu. Nah, untuk menentukan mana yang lebih efektif, maka langkah selanjutnya bandingkan rata dari kedua sampel itu. Jadi X per satunya, berapa X per 1? Oke, X per satunya, yuk pakai apa sih X per satunya? X per satunya yang mu satunya untuk metode baru. Oke, itu enggak masalah. Metode satunya untuk metode baru, mu satunya untuk metode X per 1 untuk metode baru, X per 2 untuk metode lama. Nah, kita lihat di situ. Ternyata metode baru ratanya lebih baik. Nah, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa metode baru lebih efektif daripada metode lama. Tadi mana? Bisa dipahami ya? Metode baru lebih efektif daripada metode lama. Oke. Itu untuk soal nomor 6 ya. Soal nomor 6, jadi intinya kita gunakan tanda tipe A. Setelah itu baru kita atau apabila terjadi ratanya itu berbeda. Sekarang saya masuk soal nomor 7. Pada soal nomor 7, ada pretest dan posttest. Berarti ada satu subjek memiliki dua nilai yang berbeda. Berarti di sini ada pasangan. Nah, sehingga di sini adalah uji rata untuk dua sampel tetapi yang berpasangan. Pertanyaannya apa? Apakah posttest lebih baik daripada pretest? Nah, berarti posttest kita buat sebagai indeks 1, pretest sebagai indeks 2. Oke, benar. Punya ma'ruf ya. Nolnya adalah mu1 kurang dari sama dengan mu2. Artinya posttest tidak lebih baik. Nah, kemudian H1-nya mu1 lebih dari mu2. Oke, statistik ujinya itu. Kemudian pada daerah kritik ya. Daerah kritiknya karena kita gunakan tipe B, maka daerah kritiknya juga kita gunakan tipe B. Nah, di sini sebelum ngecek ya alfanya itu 0,05 kah? Ya, 0,05. Kemudian derajat kebebasannya itu 11. Berarti dekanya lebih dari 1,796. Observasinya 2,17, berarti anggota daerah kritik, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, kesimpulannya adalah pretest, berarti yang dibaca adalah H1. Posttest itu lebih baik daripada pretest. Baik. Kemudian soal nomor 8, saya agak cepat aja. Soal nomor 8 ini membandingkan dua populasi ya, ada kelas 1A dan ada kelas 1B sebagai sampelnya. Kelas 1A dikenai metode apa ini? Metode diskusi, kelas 1B dikenai metode ceramah. Pertanyaannya, mana ini pertanyaannya? Oh, metode diskusi lebih baik. Oke, untuk menguji hipotesis bahwa metode diskusi lebih baik daripada metode ceramah, berarti metode diskusi itu sebagai indeks 1, metode ceramah sebagai indeks 2.
Baik. Kemudian alfanya yaitu 1%. Berarti H1-nya pakai tanda menggunakan tipe B karena ada clue yaitu lebih baik. Kemudian dianggap variansi populasinya sama ya, berarti kita pakai SP. Nanti SP silakan dicari. Jadi secara garis besar itu. Kemudian pada daerah kritis ya, daerah kritisnya otomatis juga menggunakan tanda lebih dari. Dengan derajat kebebasannya itu kita lihat itu yang di bagian ini loh, di SP ini loh. Nah, di bagian bawah ini N1 tambah N2 dikurangi 2, 20 ya, berarti nanti derajat kebebasannya adalah 20. Alfanya 0,01. Nah, T observasi, andaikan ini benar ya, T observasinya 0,278, maka T-nya T observasi ini berarti bukan anggota daerah kritik karena daerah kritiknya yang lebih dari 2,528. Nah, sehingga keputusan ujinya yaitu H0-nya diterima. H0 diterima, kita lihat di sini. Oke, H0 diterima berarti metode diskusi tidak lebih baik daripada metode ceramah. Berarti kita buat kesimpulannya adalah H0-nya. Itu tadi ya. Oke, salah ki ngone ma'ruf ya, nomor 8 kesimpulannya. Kemudian nomor 9. Oke, kalau nomor 9 sama dengan nomor 8 tetapi dianggap variansinya tidak sama. Berarti kita pakai rumus yang ini, beda statistik ujinya ya. Oke. Tapi untuk hipotesisnya sama, ya. Nah, daerah kritisnya kita akan pakai V. V-nya ini yang nantinya kita cari, ya, yaitu saya anggap benar ya, T-nya lebih dari 2,539, kemudian T observasinya, berapa T observasinya? 0,273. Nah, 0,273 bukan anggota daerah kritik, maka metode diskusi tidak lebih baik ya, dia H0-nya diterima. Sebenarnya nomor 8 dan nomor 9 kesimpulannya sama ya, kurang lebihnya harusnya sama ya, karena pada data yang sama. Terakhir nomor 10, di sini ada ayam Bangkok dan ayam kampung. Untuk meneliti apakah selisih berat telur ayam Bangkok dan ayam kampung adalah 0,08. Nah, ini D-nya. D-nya yang akan diuji. Jadi, mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0,08. mu1 min mu2 tidak sama dengan 0,08. Betul ya? Kemudian, dianggap variansi populasinya sama. Nah, kita pakai yang ada SP-nya. Oke. Nah, daerah kritiknya berarti nanti ada 2 daerah ya, yang lebih besar dan yang kurang dari. Nah, T observasinya setelah dihitung adalah 1. Oke, kalau 1 bukan anggota daerah kritik, maka H0-nya diterima. Sehingga H0 diterima, kita baca pada H0-nya, yaitu apa? mu1 min mu2 sama dengan 0,08 atau kalau secara kesimpulan, selisih berat telur ayam Bangkok dan ayam kampung adalah 0,08. Baik, itu pembahasan nomor 1 sampai nomor 10. Ini juga nanti ketika ujian, kalau belum jelas dia condong yang lebih baik yang mana, maka gunakan tipe A. Begitu. Nah, kalau nanti hasilnya ternyata tidak sama dengan atau hasilnya nanti H0-nya ditolak, berarti kan ada perbedaan ya. Nah, baru nanti Anda bandingkan dengan rata-rata kedua sampel itu, manakah yang lebih baik di situ. Nah, karena seperti ini nanti juga berlaku sama ketika kita uji ANAFA maupun pada uji multivariat. Besok kalau Anda membahas di multivariat, kita juga gunakan seperti ini. Jadi stepnya kita pakai yang tanda sama dengan dulu, baru nanti kita bandingkan secara rata-rata sampelnya. Begitu. Siap, Bu. Terima kasih. Nah, sekalian mau tanya, kamu sudah menghitung
hitung X bar satunya kan buat laki-laki ya. Iya. Sekalian klarifikasi. X bar satunya buat laki-laki. Berapakah nilai X bar satunya? Yang nomor 6, Bu. Iya, masih nomor 6. Berapa? 7,11. Berapa? 7,11. 7,11. 7,11. X bar 2-nya? 7,62. 7,62. Oke, kamu hitung tadi ternyata tidak sama ya? Ada Iya. perbedaan ya? Iya. Ya. Oke, sekarang saya mengklarifikasi. Ketika kamu membandingkan ada perbedaan, maka langkah selanjutnya kan dibandingkan secara sampelnya. Ternyata X bar 2 lebih dari X bar 1, kan begitu? Iya. Yang artinya X bar 2 ini siapa sih? Perempuan ya? Perempuan. Yang artinya ketelitian anak perempuan lebih baik, kan begitu? Daripada ketelitian anak laki-laki. Iya. Betul nggak? Betul. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau ma'ruf tadi menggunakan, oke, saya kembalikan ke punya ma'ruf lagi. Mana sih ini? Punya ma'ruf tadi mana? Oke. Saya kembalikan ke sini ya. Nih ya, ini punya ma'ruf. Punya ma'ruf kan pakainya tandanya kan lebih dari dan kurang dari sama dengan ya ma'ruf. Nah, kemudian di sini hak nolnya apa ma'ruf? Anak laki-laki. Diterima. Berarti kan laki-laki tidak anak laki-laki kan tidak ketelitian yang tidak lebih baik. Anak laki-laki mempunyai ketelitian yang tidak lebih baik dari anak perempuan. Kan kesimpulannya seperti itu. Iya. Bandingkan dengan kesimpulan saya yang saya menggunakan tanda sama dengan tadi. Apa kesimpulannya? Anak perempuan ketelitiannya lebih baik daripada anak laki-laki. Nah, kalau ma'ruf kesimpulannya itu tidak lebih baik, itu masih rancu. Tidak lebih baik itu ada dua hal. Bisa sama dengan atau bisa lebih baik kurang itu. dari. Kan begitu? Oh iya. Sementara kesimpulan yang saya buat tadi, perempuan yang lebih baik begitu, sehingga lebih menjurus pada pertanyaan kasus nomor 6 ini. Apa pertanyaannya? Manakah yang mempunyai ketelitian lebih baik? Kan begitu. Iya, Bu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Saya bisa. Kalau yang lain monggo silahkan. Yang lain coba. Monggo, yang lain silahkan menanggapi. Cukup bisa dipahami, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan keterbatasan seperti ini. Jadi, kalau bedanya ketika menggunakan punya ma'ruf ini belum menjawab pertanyaan dari penelitian. Tetapi kalau kita gunakan tanda sama dengan tadi, yang kemudian kita bandingkan pada rata sampel, itu bisa menjawab apa? Jawabannya yaitu ketelitian anak perempuan lebih baik daripada ketelitian anak laki-laki. Begitu. Intinya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk nomor 1 sampai nomor 4 nanti bisa dilihat pada video saya yang saya lebih tekankan nomor 6 sampai nomor 10. Begitu. Minggu depan kita ujian ya. Atau ujiannya sekalian ya, variansi sama nganu ya. Nunggu saya materinya variansi dan variansi dan apa jenenge? Proporsi. Nah, sekalian aja variansi dan proporsi. Jadi masih materi dulu aja, biar nggak terlalu banyak ujian. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya sudah cukup, Bu, dan ini sudah 20 menitan. Lebih ya? Ini ya. saya baru. Kalau tidak ada yang di ngerekam baru dapat kalau suaranya. Tidak ada, dari ke apa? Tidak masalah. Pertengahan, Bu.
Artinya kan banyak teman yang bisa masuk di sini, banyak yang menyimak juga. Silahkan nanti cari kesempatan untuk kalian berdiskusi sendiri terkait dengan materi saya. Ya, meskipun belajarnya ini daring, sisakan waktu untuk diskusi dengan teman terkait dengan materi yang diberikan para dosen. Gitu. Oke? Saya kira cukup dari saya. Misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak saya Japri atau di grup ataupun di classroom. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga sukses ujian untuk nanti malam. Oke, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.